sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau disukakan oleh pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pujian ini. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan segenap hati, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Miss Patricia. Pagi hari ini dengan senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat devotion untuk mengupgrade keimanan kita. Tema tahunan kita adalah bangkit dan jadilah terang. Kita kutip dari Matius bab 5 ayat yang ke-16. Pada hari ini, hari Rabu, ayat hafalan kita adalah Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 2. Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita baca bersama-sama.
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Kita ulangi lagi. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini Miss Patricia punya cerita unik sekali. Dengan ayat ini bisa kita simpulkan ya, kita tidak boleh menghakimi orang. Karena belum tentu menghakimi orang itu kita bisa melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kita suka menghakimi keluar dari mulut kita dengan seenaknya sendiri. Tetapi apakah kita bisa melakukan tidak melakukan hal seperti itu? Contohnya seperti ini. Miss Patricia sering melihat orang-orang yang asik mainan handphone, ya. Entah itu jalan, entah itu naik motor, entah itu di rumah, tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Suatu ketika, Miss Patricia jalan di pasar, di mana pasar itu keadaannya ramai. Ada seorang ibu-ibu dengan membawa belanjaannya yang sudah banyak. Dia asik WhatsApp-an. Mungkin kalau WhatsApp-an mungkin dia bisa mengabari orang rumah, atau mungkin yang mengantar suruh menyebut di pasar sih, menurut saya ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah keterlaluan, dia foto-foto, selfie-selfie di pasar, kemudian dibuat status, menurut saya kok itu hal yang pamer, ya, hal yang aku ingin eksis, gitu kan. Dalam eksis tertentu sih kita boleh, maksudnya eksis dalam pelajaran, kita buat video untuk YouTube dalam konten pelajaran, boleh kita eksis seperti itu. Tapi kalau eksisnya sudah bawaannya banyak, di pasar penuh, kita foto-foto, kita selfie, kemudian diunggah di status, menurut saya kok tidak layak. Ya, di sini tuh Miss Patricia tuh berpikir, orang ini ngapain sih aneh-aneh seperti itu? Lah, Bu, iya, segera keluarlah dari pasar. Orang ini musim corona. Kok malah asik-asikan di pasar, foto-foto, buka IG, buka Facebook. Itu saya menghakimi, ini orang punya otak nggak ya? Ini orang makan sekolah nggak sih? Itu yang saya ungkapkan di dalam hati, tidak saya keluarkan, tapi di dalam hati saya menghakimi orang itu. Nah, ternyata pada suatu ketika saya pergi nih ke tempat makan, di mana view-nya itu menarik. Sedangkan di situ tempatnya tuh ramai, dalam arti ramai, tempat makannya itu lagi banyak dikunjungin orang, maupun dalam musim pandemi ya, tapi banyak orang yang mengunjungi tempat makan itu. Dalam protokol kesehatan, bukan berarti ramai tidak pakai masker, tidak pakai face shield, bukan tuh. Dalam protokol kesehatan, tapi tempat itu ramai. Saya asik ini, saya foto, saya posting, saya nggak peduli dengan orang sekitar saya, bahkan saya pun tidak peduli dengan makanan yang mau saya makan. Setelah saya tersadar, saya disadarkan oleh anak saya, kapan makannya? Dari tadi foto-foto terus. Saya jadi teringat dengan ibu yang ke pasar, kasih foto, unggah di medsos. Dari sini saya sadar, oh iya, kenapa saya menghakimi orang, sedangkan saya tidak bisa melakukan. Itu yang saya sesali. Terkadang, sikap atau pikiran kita egois, pengen tenar, pengen publish, itu ada di dalam otak kita. Nah, kalau kita pengen tenar, pengen publish, tingkatkanlah kita prestasi. Mengikuti pelajaran, membuat tugas, apa yang
Ibaratnya perintah oleh gurumu dikerjakan, tidak perlu sampai ditelepon, di WA. Itulah pingin publishnya kalian. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang. Kamu malas sekali sih tidak mengerjakan tugas. Sedangkan kamu yang menegur, kamu juga malas. Introspeksilah dulu sebelum kalian menghakimi orang. Manusia diciptakan bukan dengan kesempurnaan, dengan kekurangan dan kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang suci. Dalam arti, aku ini baik loh. Tidak ada. Pasti luput dengan kelemahannya. Maka kita di sini belajar anak-anak, kita saling melengkapi. Di mana temanmu ada kekurangan, kalian mengingatkan. Bukan menghakimi, bukan nambah membuli, tapi menegur. Menegur dengan cara baik. Kerjakan tugasmu. Ojo asik-asikan. Upload ke sana kemari. Kamu punya tugas penting loh. Kalian mengerjakan tugas merupakan ibadah dari berdoa. Mari kita introspeksi bersama, mari kita berubah bersama, agar kita tidak mudah menghakimi orang lain. Tapi kita melihat diri kita, apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah pantas untuk menghakimi orang lain? Mari kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sepanjang malam Kau berikan kepada kami, sehingga Kau berikan semangat baru, kekuatan baru, kesehatan baru. Pada pagi hari ini kami belajar dengan kutipan Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, di mana kita akan belajar tidak tergesa untuk menghakimi. Buatlah hati kami, pikiran kami, akal kami, supaya kami selalu menyimak teguran-teguran-Mu, supaya kami tidak selalu menegur apa yang menjadikan kesalahan orang lain, tapi kami berintrospeksi diri, supaya kami menjadi lebih baik. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, jam pembelajaran yang ada, semoga Kau sertai semangat kami, ponsel kami, sinyal yang ada, pikiran kami yang ada, semoga kami dapat mengerjakan dan menangkap apa yang diberikan oleh guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami, agar Kau sertai kesehatan kami, semakin hari semakin baik, terjauhkan dari segala penyakit yang membahayakan, sehingga kami dapat selalu dalam keadaan hidup sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Janganlah kami menjadi anak yang bengal atau bebal, tapi jadikanlah kami anak terang, seperti apa yang Kau mau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.